mendefinisikan memori sebagai penyimpanan informasi atau pengalaman dari waktu ke waktu. Nah, kinerja memori sendiri berarti kemampuan untuk memahami informasi yang masuk, lalu membentuknya menjadi pemikiran yang kohensif, sehingga menjadikannya bertahan cukup lama di dalam ingatan. Nah, saat kita tiba-tiba lupa melakukan sesuatu, disitulah terjadi kegagalan proses dari kinerja memori otak kita, karena informasi yang tersimpan di dalam ingatan tidak bertahan cukup lama. Jadi, agar memori dapat bekerja, kita harus menerima informasi, kemudian menyimpannya dengan proses tertentu, dan kemudian mengingatnya kembali. Nah, dalam penyimpanannya, memori terjadi melalui 3 proses. Yang pertama ada encoding atau pengkodean, yang kedua ada storage atau penyimpanan, dan yang terakhir ada retrieval atau pengambilan. Yang pertama ada encoding. Encoding merupakan proses di mana informasi masuk ke dalam penyimpanan memori. Contohnya ketika seseorang belajar materi baru di kuliah. Nah, beberapa informasi ini masuk secara otomatis, sedangkan beberapa lainnya membutuhkan usaha. Bagi yang membutuhkan usaha juga terjadi beberapa proses. Yang pertama ada attention. Untuk memulai pengkodean, kita harus memperhatikan informasinya. Nah, perhatian ini bersifat selektif karena sumber daya otak manusia terbatas. Nah, dalam pengalokasiannya ini terjadi 2 cara. Yang pertama ada divided attention atau konsentrasi pada lebih dari satu aktivitas di waktu yang sama. Kedua ada sustained attention atau konsentrasi terhadap stimulus yang dipilih dalam jangka waktu yang lama. Nah, yang kedua ada elaboration, yaitu pembentukan sejumlah koneksi di setiap stimulus. Jadi elaborasi ini seperti jaring laba-laba yang menghubungkan antara informasi baru dengan informasi yang lama. Nah, yang ketiga ada level of processing, yaitu suatu kontinum pemrosesan memori dari dangkal, menengah, hingga dalam, dengan proses yang lebih dalam menghasilkan memori yang lebih baik. Nah, yang terakhir ada imagery, yaitu penggunaan perumpamaan atau memunculkan gambar-gambar yang terkait dengan setiap hal yang perlu diingat. Selanjutnya, tahap kedua dari memori adalah memory storage. Memory storage atau penyimpanan mencakup bagaimana informasi disimpan dari waktu ke waktu dan bagaimana informasi tersebut disimpan dan direpresentasikan dalam memori. Atkinson-Shiffrin berteori bahwa memori terbagi menjadi 3 sistem terpisah, yaitu ada sensory memory, short-term memory, dan long-term memory. Yang pertama ada sensory memory atau memori sensorik. Misalnya, di pagi hari kita bisa melihat dan mendengar berbagai hal, kayak matahari terbit, cuitan burung, suara kendaraan sekitar, orang-orang ngobrol. Nah, di saat itu, kita memproses rangsangan lebih banyak dari yang kita sadari. Namun, memori ini hanya akan bertahan selama beberapa detik. Selanjutnya, ada short-term memory atau memori jangka pendek. Nah, ada 2 cara nih untuk mengimprove short-term memory. Yang pertama dengan chunking dan rehearsal. Nah, chunking adalah metode di mana kita mengelompokkan banyak informasi ke dalam bentuk yang lebih singkat dan mudah diingat. Misalnya, saat kita ingin mengingat warna-warna pelangi yang terdiri dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kita bisa menyingkat informasi-informasi ini dengan menjadi Meijiku Hibi Niu. Dan cara yang kedua yaitu rehearsal. Rehearsal atau menghafal ini berarti mengulangi informasi berulang-ulang di kepala kita hingga tetap diingat di penyimpanan atau storage. Selanjutnya ada long term memory atau memori jangka panjang. Nah, long term memory ini mempunyai 2 komponen, yaitu explicit memory dan implicit memory. Contoh explicit memory yaitu kamu yang selalu hafal nomor telepon, bahasa, dan sebagainya. Contohnya, kita yang jadi hafal suatu lagu karena terlalu sering mendengarkannya. Proses yang terakhir dalam memori adalah memory retrieval. Memory retrieval atau pengambilan memori terjadi ketika informasi yang disimpan dalam memori keluar dari penyimpanan. Serial possession effect adalah kecenderungan untuk mengingat item yang berada di awal dan di akhir lebih mudah diingat daripada item yang terletak di tengah. Faktor yang kedua yaitu retrieval cues dan retrieval task. Artinya adalah isyarat pengambilan dan tugas pengambilan. Sifat isyarat yang dapat mendorong ingatan kita dan tugas pengambilan yang kita tetapkan untuk kita sendiri. Faktor yang terakhir dalam memory retrieval adalah special cases of retrieval atau kasus-kasus spesial dalam tahap pengambilan memori. Apa yang bisa menyebabkan lupa? Yang bisa menyebabkan lupa misalnya encoding failure, di mana informasi tidak dimasukkan ke otak dengan seluruhnya. Ada juga retrieval failure, di mana berhubungan dengan masalah terkait penyimpanan ingatan, efek perjalannya waktu, alasan-alasan pribadi dengan memori, atau masalah pada otak.
Terdapat juga interference, informasi lain menghalangi informasi yang akan ingat. Interference ada dua, proactive interference, di mana informasi lama menghalangi retrieval informasi baru, sedangkan retroactive interference, di mana informasi baru menghalangi retrieval informasi lama. Ada juga decay theory, di mana jika suatu memori terbentuk, bekas memori tersebut akan lambat laun menghilang seiring waktu. Ada juga tip of the tongue phenomenon, di mana pada saat proses retrieval, seseorang ingat tentang suatu informasi, namun entah kenapa tidak bisa diungkapkan. Ada juga prospective memory, di mana kita mengingat informasi yang belum atau akan datang. Prospective memory diingat berdasarkan dua hal, waktu yang telah berjalan atau kejadian yang akan terjadi. Ada kondisi medis yang mengakibatkan kehilangan ingatan, itu disebut amnesia. Amnesia terdapat dua jenis. Yang pertama adalah retrograde amnesia yang menyebabkan kehilangan ingatan lama yang sudah dibentuk, dan anterograde amnesia yang mempengaruhi retensi ingatan yang akan terbentuk. Nah, di sini ada 4 tip untuk belajar menurut science of memory. Ada organize, merapikan membasiskan informasi. Ada encode, mencerna dan menghafal informasi. Rehearse, mengokohkan informasi agar bisa bertahan. Dan retrieve, mengingat informasi yang sebelumnya sudah diingati. Nah, bab berikutnya adalah bab tentang mengenai memori, kesehatan, dan kebugaran. Memori autobiografi adalah salah satu bagian penting dalam hidup kita, karena si memori autobiografi ini dapat mengungkapkan aspek-aspek penting tentang bagaimana kita tumbuh dan dapat menemukan makna dalam hidup kita. Gimana sih cara kita supaya menjaga fungsi otak atau menjaga agar ingatan kita tetap tajam? Dan caranya ialah dengan kita melakukan tugas-tugas kognitif sepanjang kita hidup. Contohnya tugas kognitif apa? Contohnya ialah kayak kita bermain catur seperti di atas ini, atau kita membaca buku, menghitung. Nah, itu adalah contoh-contoh tugas kognitif. Oke, terakhir, kenapa kita sering lupa kalau disuruh ibu pergi ke pasar? Jawabannya ialah karena kita jarang mengambil memori yang ada atau memori saat kita disuruh ke pasar itu. Kita ingatnya cuma mengambil memori bahwa kalau kita ke pasar kita akan dapat kembalian. Yang kedua ialah karena ada memori yang lebih berkesan datang, sehingga memori yang tentang disuruh pergi ibu ke pasar itu jadi lupa. Contohnya misalnya kita lagi ke pasar terus lupa dan malah keingat bahwa ada PR yang harus kita kerjakan di rumah. Nah, itu adalah salah satu penyebabnya kenapa kita bisa lupa saat disuruh ibu untuk pergi ke pasar. Maka dari itu, marilah kita fokuskan memori kita untuk mengingat sesuatu yang berkesan agar kehidupan kita dapat bermakna. Sekian, terima kasih.